Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita sayangi ukhtina Vita beserta seluruh keluarganya, keluarga kecil maupun keluarga besarnya. Ada ibundanya di sini dan juga keluarganya. Kita doakan semoga semuanya selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dibahagiakan hidupnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap hubabah, segenap syaraif, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak. Semoga semuanya dilimpahi rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya disayang-sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya disayang-sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga semuanya mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga semuanya hidupnya dibahagiakan Allah, matinya dihusnul khotimahkan, di akhirat nanti Allah masukkan semuanya ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Meraih ketenangan hati, ini tema kita pada pagi hari ini. Meraih ketenangan hati. Hati yang tenang, idaman bahkan para nabi. Allah ketika memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengerjakan taat, mengerjakan ibadah, sudah dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim minta, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, kasih lihat dong ya Allah bagaimana engkau menghidupkan barang mati. Binatang udah mati engkau hidupkan tuh gimana caranya ya Allah. Qala awalam tu'min. Kata Allah, Ibrahim kamu minta begitu memangnya kamu gak beriman kepadaku? Nabi Ibrahim bilang, Qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tentu saya beriman padamu ya Rabb. Akan tetapi saya perlu melihat dengan mata saya agar liyatma'inna qalbi, hati saya jadi tenang. Jadi Nabi Ibrahim pun, para nabi-nabinya Allah minta ketenangan hati, nyari ketenangan hati. Dan dari ayat ini juga kita tahu bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar adalah merupakan pintu masuknya sesuatu ke dalam hati. Makanya pengen hatinya tenang, pandai-pandailah jaga mata, pandai-pandailah jaga telinga. Pinter-pinter jaga mata, pinter-pinter jaga telinga, Bu. Kalau kepengen hatimu tenang, pinter-pinter jaga mata, pinter-pinter jaga telinga. Kalau hatimu pengen tenang, Dek, pinter-pinter jaga mata, pinter-pinter jaga telinga. Percaya saya deh, orang yang
matanya terjaga, telinganya terjaga, hatinya lebih tenang. Hatinya lebih tenang. Sedikit sekalian, para istri nih yang gak pinter jaga mata, asal lihat HP suaminya nganggur, dia gak pinter jaga matanya. Ustazah, jadi ustazah ngebelain suami kita nih? Enggak. Ya kalau dia nyimpen apa-apaan di HP-nya ustazah, kalau enggak kita tahu, cari tahu, kan bahaya ustazah. Bahaya kenapa? Teman-teman saudara sekalian, saya enggak bela suamimu, enggak, sungguh. Ini tuh bukan orderan para suami, bukan pesanan para suami. Bilangin dong ustazah, tuh bini saya tuh kerjaannya tukang ngecek HP mulu. Kita kan juga tambah lama tambah pinter, macem-macem ya caranya. Orang tuh kalau mau ngerjain, caranya ketemu aja teman-teman. Jadi kamu nggak usah segitunya gitu. Kalau bukan pembelaan terhadap para suami, ustazah belain siapa? Belain dirimu. Saya peduli kepada hatimu. Saya peduli kepada kebahagiaan hidupmu. Jangan mau perasaanmu disponsori oleh apa yang ada dalam HP suamimu. Rasa hati didukung oleh HP suami. Enggak gitu caranya. Bahkan jangan mau kebahagiaan hatimu diganggu sama bagaimana perlakuan suamimu padamu. Udahlah teman-teman, kamu kan juga nikah nggak sama anak kecil, betul nggak? Ada di sini yang suaminya umur 10 tahun. Kamu tidak menikah dengan laki-laki yang remaja bahkan. Saya yakin di sini nggak ada yang suaminya umur 17 tahun. Nggak ada yang umur 16-an tahun. Kita menikah dengan laki-laki yang sudah sama-sama dewasa, bahkan lebih tua dari kita kebanyakannya, bukan begitu? Saya sekarang umur berapa ya? 44 tahun. Tuh angka bagus tuh. Angka bilangan sholawat nariyah. 44 tahun teman-teman saudara sekalian. Suami saya umur 59 tahun. Kita ada beda 15 tahun. Kayak Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah. Cuman bedanya tuaan dia daripada saya. Saudara sekalian saya muliakan, kita menikah tidak dengan laki-laki kecil, laki-laki kanak-kanak, sama-sama sudah dewasa. Cukup ada Rokib dan Atid menulis semua perbuatan mereka. Kamu nggak usah ikut-ikutan sok bantuin Rokib Atid. Kita harus memantau pergerakan suami. Pinter-pinter jaga telinga. Yang udah nikah juga sih. Makanya saya tuh nggak pernah setuju sama acara reuni sekolah. Reuni SMA. Reuni kuliah. Reuni SMP. Kalau hari lebaran tuh pada pulang kampung, ya Allah, dari SD reunian. Reuni SD, reuni SMP, SMA. Habis itu ntar ada lagi reunian dengan teman sekampus. Begitu ya? Banyak bener acaranya. Itu berpotensi. Potensi apa? CLBK. Cinta lama bersemi kembali.
Gua kok ustazah, saya mah pinter jaga hati, pinter jaga diri. Bisa jadi, tapi yang laki-laki itu belum tentu. Sehingga akhirnya kamu pun mulai di WhatsAppin sama dia, jam 10 malam nanyain udah makan belum. Kamu lihat sebelah kamu ada laki-laki lagi ngorok, kamu gak pernah peduli saya udah makan apa belum. Ada yang peduli sama saya, nanyain saya udah makan apa belum. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, tuh kalau ada kayak begitu nih, saya kasih tahu aja nih ya, semuanya nih, yang tidak halal bagimu nanyain kamu udah makan apa belum di jam 9 malam, bisa diwakilin dengan siapapun. Ntar di akhirat juga nggak bisa kayak begitu. Apa yang kamu kerjakan ketika kamu sedang berdua-duaan dengan laki-laki ini di bawah pohon beringin, kamu nggak bisa bilang, tanya aja sama dia, ya Allah, dia tuh yang ngajakin saya. Nggak bisa. Kalian sudah sama-sama balik, sama-sama dewasa, kehitung masing-masing. Nggak bisa saling menyalah-nyalahkan. Nggak bisa saling melemparkan pertanggungjawaban kepada yang lain. Semuanya ada pertanggungjawabannya, Dek. Kamu habis-habisin waktumu melihat opa-opa Korea. Ayo nih, ini yang pada ketawa nih, kok Ustazah tahu ya? Pernahkah kamu begadang menghatamkan Al-Quran? Pernahkah kamu begadang untuk menyelesaikan zikiran-zikiran? Pernahkah kamu begadang gadai dari dalam hatimu hanya karena rayuan dari laki-laki berhidung belang seperti itu? Adik-adikku sayang, Nabi Muhammad sangat menginginkanmu jangan kamu lepaskan tiket kebersamaan dengan Nabi hanya karena kamu tertarik dengan laki-laki yang nasibnya di hari akhirat nanti belum bisa dipertanggungjawabkan. Nasib dia di akhirat gak jelas. Ngapain mau-maunya kamu menyerahkan dirimu kepada dia? Tidak sayangku, jangan, nah jangan. Hidupmu jauh lebih berharga daripada itu. Bu, para istri, ketika datang godaan-godaan hidup seperti ini, kamu punya suami tapi hatimu tertarik dengan laki-laki lain, sampaikan pada hatimu, jangan wahai hati, takutnya kamu kehilangan tiket kebersamaan dengan Nabi. Sebab Nabi Muhammad bilang, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang kalau berzina saat ia sedang berzina, maka ia bukan lagi orang mukmin, bukan lagi umatku, kata Nabi Muhammad alaihi salam. Bagaimana nasibmu jika dalam masa-masa seperti itu kamu biarkan hatimu melalang buana membayangkan seorang laki-laki lain yang tidak halal bagimu? Bagaimana jika pada saat-saat yang seperti itu datang ajal membawamu menuju pulang ke rumah sejatimu? Hati-hatilah. Hidup mesti hati-hati. Jangan mau-maunya sampai terbawa kepada hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pinter-pinter jaga mata, pinter-pinter jaga telinga. Orang kalau kepengen hatinya tenang, tuh satu tuh, pinter jaga mata, pinter jaga telinga. Mudah-mudahan Allah jadikan kita mampu jaga mata, mampu jaga telinga, insya, sehingga yang
yang masuk ke dalam mata kita, yang masuk dalam hati kita, yang jadi pandangan kita, yang jadi pendengaran kita, yang masuk semuanya adalah hal-hal yang diizinkan Allah untuk ada dalam hati kita. Insya Allah. Hatimu akan jadi tenang, teman-teman saya sekalian. Kalau dalam hidup kamu lebih pintar jaga mata, jaga telinga. Mudah-mudahan Allah jaga semuanya insya Allah. Itu satu. Yang kedua, kalau kamu pengen hatimu tenang, ingat Allah. Kalau kamu pengen hatimu tenang, hadirkan Allah. Jadi sekalian, kamu kalau lihat lautan, kan kayak tenang gitu ya. Sementara kalau lihat yang kecil-kecil, enggak tenang. Tapi kalau lihat sesuatu yang lapang, kenapa gitu? Karena memang sesuatu yang lapang itu menenangkan. Hati kamu juga gitu. Kalau hati kamu lapang, hati kamu bakalan jadi tenang. Itu sebabnya Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah kelapangan hati. Rabbi syrahli sadri, katanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi kamu kalau kepengen tenang, sering-seringlah ingat Allah. Hatimu hadirkan Allah. Gimana caranya menghadirkan Allah? Ingat semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah, semuanya milik Allah, dan semuanya hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh hati jadi lebih tenang. Inget-ingetin urusan antaramu dengan Allah. Tiap kali nih ngeliat, ih baju cakep banget, cobain deh. Nanti di saat saya menghadap Allah, saya pakai baju kayak apa ya? Nanti di saat saya menghadap di hari akhirat, hari, kata Nabi Muhammad, hari itu semuanya urya, semuanya telanjang, illa man kasahullah, kecuali orang-orang yang dipakaikan baju sama Allah. Ada harinya nanti di akhirat, di mana semua akan digiring dalam keadaan telanjang, kecuali yang dipakaikan baju oleh Allah. Digiring dalam keadaan haus, kecuali yang diberi minum oleh Allah. Digiring dalam keadaan lapar, kecuali yang diberi makan oleh Allah. Digiring dalam keadaan hina, kecuali orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka tiap kali lihat baju bagus ya, saya kepengen beli, kok nggak bisa beli, ingetin, tenang. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan, pakaian ketakwaan itu adalah pakaian yang sesungguhnya yang akan kita pakai saat kita menghadap kepada Allah. Kalau kamu bisa punya baju bagus, ingat juga, ya Allah, Engkau telah memakaikanku baju seindah ini di dunia. Ya Allah, pakaikanlah pula aku baju yang lebih indah di hari akhirat nanti, ya Allah. Ingat sama Allah. Saat kamu lagi makan, ingat sama Allah. Yang ngasih rezeki makanan itu bukan suamimu, bukan anakmu, bukan tetanggamu. Akan tetapi yang memberikan kepadamu sejatinya adalah, ya Allah, saya nggak bisa makan nih kalau Engkau tidak memberikan kepadaku rezeki. Bukan begitu? Dari Allah, teman-teman. Adakah kamu tahu apa yang akan kamu makan nanti malam? Nggak tahu. Besok pagi, apalagi? Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sedikit sekalian saya melihat, sebab Allah yang memberikan kepadamu makan. Berapa suapannya, berapa potong dagingnya, berapa potong sayurannya, berapa kuenya, berapa potong, semuanya udah ada ukurannya. Dari Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa taala azamatu. Berapa sering kamu ngambil nasi kemudian udah nggak bisa lagi kamu habisin. Kamu pikir tadi nih ngambilnya kebanyakan. Bukan, rezeki dari Allahnya cuma segitu aja. Tapi kalau saya maksain masuk juga Ustazah. Ya itu dia, berarti rezekinya emang sampai habis. Guru saya Hubaba Nur bilang, tidak ada satu butir nasi melainkan ketulis di situ bakalan jadi rezekinya siapa. Nggak akan pindah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak ada ceritanya orang rebut rezeki kita, nggak ada. Orang ambil rezeki kita tuh nggak ada, teman-teman sekalian. Saya bikin toko, sebelah bikin toko, dia lebih laku tuh dagangannya daripada saya. Dia nih udah ngerampas rezeki saya. Nggak ada ceritanya orang ngerampas rezeki orang. Rezeki semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu masukin terus tuh dalam hati kamu. Kamu masukin terus dalam hati kamu. Qaddarallahu takdira. Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'alallah likulli syai'in qadra. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang telah menetapkan ukuran dari masing-masing takdirnya. Makananmu ada ukurannya, udah dipasin sama Allah Subhanahu wa taala. Uangmu semuanya ada ukurannya, masing-masing udah ada takarannya dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Ada yang dikasih banyak kan, ada yang dikasih dikitan. Kamu hanya perlu memastikan bahwasanya masuknya rezeki dari arah yang halal. Sebab kalau rezeki masuk padamu dari cara yang haram, panjang akibatnya nanti di hari akhirat. Jangan mau-maunya sama sesuatu yang haram-haram, yang sabar. Nyari rezeki itu yang sabar. Ingat ceritanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga sekalian saya muliakan, Sayyidina Ali itu satu hari lagi naik keledai, pergi ke rumah salah satu sahabatnya. Dia takut nih kalau keledainya itu nggak ada yang megangin, dia takut ntar keledainya kabur. Jadi akhirnya dia udah lihat satu orang, dia bilang, Tal, sini pak, sini, dek sini, panggil. Dia bilang, pegangin keledai saya boleh nggak? Saya mau ada keperluan dengan sahabat saya di dalam. Oh iya, tentu pak, saya pegangin dah keledainya. Bapak masuk aja. Masuklah Sayyidina Ali. Di dalam nih Sayyidina Ali rupanya ngobrol agak cukup lama. Buka-buka kantong bajunya, dilihat ada uang. Ada uang 10 dirham. Kalau di kita 100.000 lah gitu. Sayyidina Ali mikir nih, kesian tuh yang pegangin keledai saya. Saya mau kasihin uang 10 dirham ini sama dia. Saya mau kasihin nih, hadiah karena dia udah pegangin keledai saya. Sayyidina Ali keluar. Orang itu nggak ada, keledainya juga nggak ada. Gak lama kemudian ada orang bawain keledainya Sayyidina Ali. Dia bilang, Tuan, ini keledaimu bukan? Jadi orang itu dulu saling kenal gitu, kayak kendaraan gitu, kayak mobil, motor kan suka orang tahu kan, wah ini nih mobilnya si ini nih, gitu. Nah, zaman itu juga gitu, orang udah tahu, Tuan ini kan keledaimu ya? Kata Sayyidina Ali, oh iya. Di mana kamu nemu? Lagi lari-lari pagi. Lagi jogging. Dia bilang lagi ada di sana tuh dia. Saya pikir punya Sayyidina Ali kan, jadi saya bawain ke sini. Dilihat sama Sayyidina Ali, rupa-rupanya tali ikatnya tuh yang buat bawa keledai itu, buat menghela keledai, itu juga hilang. Nah itu agak susah tuh, kalau keledai nggak ada tali pengikatnya tuh susah. Egalnya itu susah. Rupa-rupanya si orang tadi ini disuruh pegang keledai, dipikir lumayan nih, tali keledainya nih kayaknya mahal nih.
Jadilah sama dia, dilepas tuh tali keledai, dicuri. Abis itu kan keledainya nggak ada yang pegangin, kabur. Dia nggak berani nyuri keledainya karena orang tahu gitu kan, itu dijual di pasar juga nggak ada yang mau beli gitu. Ini keledainya Sayyidina Ali nih gitu. Jadi dia cuman berani curi tali keledainya. Kata Sayyidina Ali, waduh, kalau gitu saya minta tolong dong. Boleh nggak kamu beliin saya tali keledai di pasar? Nih uangnya, 10 dirham tadi tuh. Cari-cari orang tersebut, orang jual tali keledai, ketemu sama yang tadi megangin tali keledainya Sayyidina Ali. Dia bilang, boleh nggak saya beli ini tali keledai? Berapa nih? 10 dirham deh gitu. Ya, dapat tuh 10 dirham. Pulang kasihin. Nih tuan, lah punya saya nih. Balik lagi rupanya sama saya lagi. Dia bilang, kayak apa yang jual tali keledai ini? Orangnya begini, begini. Itu dia tuh yang tadi megangin tali keledai saya. Kata Ali, subhanallah, subhanallah. Ini orang pinter nih, orang pinter. Subhanallah. Kata Ali, emang 10 dirham itu emang jadi rezeki dia. Udah ketulis tuh 10 dirham rezeki dia. Emang akan sampai kepadanya. Emang rezekinya tuh orang. Cuman karena dia nggak sabar, yang mestinya datang dalam keadaan halal, akhirnya datang dalam keadaan haram. Dia jual yang bukan miliknya kan hukumnya haram. Betul nggak? Sehingga sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Ali emang niat tuh duit mau buat dia. Andai dia mau sabar nungguin sampai beberapa jam yang akan datang gitu ya, beberapa menit yang akan datang, Sayyidina Ali akan keluar kemudian ngasih tuh 10 dirham. Akan tetapi karena nggak sabaran, nih kayak orang-orang Rawang nih, suka nggak sabar ngeliatin duitnya suami ada di saku baju waktu dicuci. Lumayan rezeki istri solehah. Tunggu dulu, kalau kamu sabar bisa jadi itu memang rezekimu. Bisa jadi. Ntar aja tungguin suami pulang terus bilang, bang, barang yang sudah ada di tangan saya tidak bisa dikembalikan. Kenapa nih? Tadi lagi nyuci baju abang, udah ketemu nih bang, 100 ribuan. Gimana kalau buat saya aja ya bang? Dia bilang, iya deh, buat kamu deh. Kan halal tuh, enak teman-teman sekalian. Walaupun habis itu suami lebih hati-hati lagi. Kalau mau taruh baju ya. Sehingga sekalian saya muliakan, yang sabar nyari rezeki, Allah nggak akan membiarkanmu kelaparan, membiarkanmu kesusahan. Emang pernah kamu dibiarkan kelaparan, nggak ada makanan sama sekali selama ini? Coba ingat-ingat. Nggak pernah teman-teman sekalian. Kalau kamu lapar ya emang kamunya yang pengen lapar karena kamu puasa atau kamu diet gitu kan. Tapi Allah membiarkanmu kelaparan, nggak ada makanan yang bisa kamu makan, pernah? Nggak pernah. Nggak usah segitunya ragu-ragu sama Allah. Wah, kalau kamu di PHK bagaimana cara kita bisa makan? Wah, kalau kita dagangan yang nggak laku gimana kita bisa makan? Itu halu yang ada dalam pikiranmu. Sebab bahkan dari sejak kamu masih berada dalam rahim ibumu, rezekimu sampai kepadamu. Maka meskipun kamu tidak tahu rezekimu ada di mana, tenang, rezekimu tahu kamu ada di mana. Ia akan sampai kepadamu tanpa ada keraguan. Kamu hanya perlu memastikan satu hal seperti yang tadi saya sampaikan, yang sabar nyari rezeki biar rezekinya datang dalam keadaan halal. Ingat, yang ngasih rezeki cuma satu, namanya. Jadi tenang hati kita. Suami pulang bawa banyakan, alhamdulillah. Suami pulang bawa dikit, alhamdulillah. Suami sedang gelisah, gimana nih? Penghasilan nih nggak seberapa nih sekarang nih.
Dulu sih awal-awal nge-Grab tuh banyak banget. Sekarang nih udah banyak saingannya. Gimana ya? Gak banyak penghasilannya. Tenang bang, rezeki kan bukan dari abang juga. Rezeki udah ada catatannya bang, kata Ustazah Halimah begitu. Ya kan kamu dengerin dari saya. Allah udah bilang teman-teman saya sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rizqukum fis sama'i wa ma tu'adun. Rezeki kalian udah selesai diatur dari langit. Dah nggak ada, nggak bisa. La yazdad bitaqwa tuqa wa la yanqus bifiski fasik, katanya Imam Ghazali. Rezeki yang udah ketulis di langit sana nggak akan nambah karena ketakwaan seseorang, nggak akan berkurang karena kefasikan seseorang. Kefasikan ama ketakwaan aja nggak bisa nambahin atau ngurangin rezeki, dek. Apalagi segala keraguan-raguanmu tersebut, nggak bisa. Udah kelar diatur dari langit. Maka kamu pusing-pusing mikirin urusan rezeki, nggak nambah apa-apa selain kesumpekan hatimu sendiri. Saya ulangi, biar kamu ngeh sama apa yang saya omongin. Saya ulangi lagi, biar kamu sadar terus sama apa yang saya sampaikan ini. Biar besok-besok kalau udah mulain gelisah hati, galau hati urusan-urusan rezeki, nih ingetin ucapan saya teman-teman sekalian. Rezekimu udah selesai diatur dari langit, kata Allah. Udah kelar, nyatetnya udah selesai. Nggak bisa nambah, nggak bisa ngurang, kecuali kepemilikan. Kepemilikan bisa nambah, bisa ngurang. Maksudnya apa sih Ustazah? Tuh catatan angka-angka di rekening bankmu tuh bisa nambah, bisa ngurang. Tapi yang kamu makan, yang kamu pakai, yang kamu nikmati, nggak bisa nambah, nggak bisa ngurang. Nggak bisa. Nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Teman-teman sekalian saya muliakan, orang yang korupsi, koruptor, nambahin apa selain angka-angka dalam saldo rekeningnya? Nggak nambahin apa-apa. Nggak nambahin yang dia makan, nggak nambahin yang dia minum, nggak nambahin yang dia pakai. Nggak ada, teman-teman sekalian. Tuh yang kamu pakai itu rezeki kamu tuh. Tapi susah kalau nggak ada duitnya kan nggak bisa beli gitu. Tapi yang akhirnya kamu beli itu rezekimu. Yang akhirnya kamu pakai itu rezekimu, teman-teman. Itu nggak bisa nambah, nggak bisa ngurang. Nggak bisa nambah, nggak bisa ngurang. Makanya ada orang punya duit gitu kan, tapi bajunya dia pakai bajunya yang nggak dia beli, pakai duit dia. Kayak saya, kasih orang mulu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, itu karena memang rezeki sama saldo rekening tuh nggak ada kaitan. Orang yang korupsi itu, apakah mereka bisa menikmati hasil korupsinya? Kok jawab enggak, emang tahu? Pernah. Tapi yang pasti teman-teman sekalian, enggak nambahin apa-apa selain kesumpekan hatinya sendiri, selain hidup yang semakin berantakan dalam hidupnya mereka. Enggak nambahin apa-apa. Rezekimu sudah selesai diatur sama Allah dari langit. Enggak nambah, enggak ngurang, enggak bertambah, enggak berkurang. Karenanya kamu mikirin rezekimu, enggak nambahin apa-apa dari rezekimu selain kesumpekan hatimu sendiri, selain hati yang menjadi tidak tenang. Tapi kan kalau duitnya banyak bisa dipakai pergi haji. Kalau duitnya banyak kan Ustazah bisa sering-sering pergi umroh. Kalau duitnya banyak kan bisa kepake buat bikin majelis. Bu, ini tuh urusannya urusan rezeki dari Allah. Ada banyak orang duitnya banyak Kak pergi-pergi haji. Betul? Allah. Ada banyak orang duitnya banyak, akan tetapi nggak pergi-pergi juga buat umroh. Karena uang tuh
Kalau dari yang haram, dari yang syubhat, bakal kepakainya juga buat yang haram, yang syubhat. Kalau dia berasal dari sesuatu yang halal, maka akan kepakainya juga untuk sesuatu yang halal. Nggak nambahin apa-apa, percaya saya, nggak nambahin apa-apa dari apa yang telah dituliskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu ketika mikirin urusan rezeki, kamu ketika pusing urusan rezeki, kamu ketika kebanyakan mikiran urusan rezeki, ini teman-teman, nggak nambahin rezekimu, yang ada adalah nambahin galaumu, nambahin sumpek hatimu, nambahin kegelisahanmu, dan bisa jadi juga nambahin dosa-dosamu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah terlalu dipikirin. Insya Allah. Ingat Allah. Kalau kepengen hatimu lapang, ingat Allah. Yang ngatur hidup Allah. Masa sih hati nggak tenang? Saya tanya nih, yang ada di sini nih, yang sudah pernah naik pesawat terbang, atau yang sering naik pesawat terbang, atau yang pernah pergi haji, pergi umrah, pergi ke luar negeri yang agak jauhan, saya tanya ya, ada di sini? Banyak pasti. Teman-teman sekalian, saya tanya, waktu di atas pesawat tidur apa nggak tidur? Tidur tuh di atas pesawat. Sekalian saya muliakan, kok bisa kamu tidur di atas pesawat? Padahal kamu nggak kenal sama pilotnya. Kalau terus sama pilotnya iseng saya mati-matiin iseng saya udah putus asa nih, mari kita bunuh diri bareng-bareng. Bisa apa enggak? Bisa aja sebenarnya. Kalau pilotnya mau kayak begitu. Teman-teman sekalian, kamu naik pesawat nggak kenal pilotnya, segitunya kamu bisa segitu tenang sampai kamu bisa tidur di dalam pesawat. Kamu bisa tenang naik di atas pesawat. Kenapa? Karena kamu tahu ada pilotnya. Padahal pilotnya kamu nggak kenal. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini saya kasih tahu, di dalam hidupmu ini ada pilotnya, teman-teman saudaraku sekalian. Pilotnya Allah. Masa kamu nggak tenang? Pilotnya Allah, Kak. Pilotnya Allah, Dek. Pilotnya Allah, Mbak. Pilotnya Allah, Bu. Pilotnya Allah, Nek. Yang tenang. Ada Allah. Ada Allah. Ustazah, saya sampai di usia segini belum ada yang melamar saya juga. Tenang. Hidupmu sudah diatur sama. Tenang. Kamu hidup tidak kamu jalanin sendirian. Ada pilotnya, namanya. Dia tahu yang terbaik untuk dirimu. Dia memberi kepadamu yang paling kamu perlukan, bukan yang paling kamu inginkan. Saya ulangi, pilot hidupmu adalah Allah. Dia akan memberi kepadamu yang paling kamu perlukan, bukan yang paling kamu inginkan. Makanya ketika saya menikah 20 tahun sudah, 21 tahun sudah, belum dikasih anak, hati saya tetap tenang. Kenapa gitu? Sebab saya tahu Allah memberi kepada saya apa yang saya perlukan, bukan apa yang saya inginkan. Untukmu yang belum menikah, tuh hati kamu yang tenang, Allah memberi kepadamu yang kamu perlukan, bukan yang kamu inginkan. Bu, kalau lagi ngaca
Kamu jangan mikir, kenapa ya Allah ngasih hidung saya kayak begini amat. Apa oplas aja saya ya? Biar hidungnya kayak hidung Nabi. Katanya kan hidung Nabi alfiul anfi. Hidung Nabi kayak huruf alif. Tinggi dan mancung. Kenapa nih hidung saya kayak huruf ta? Lebar baringan. Oplas aja apa ya? Ingetin, wahai diri, Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tenang aja. Orang tuh kalau hidungnya pesek biasanya umurnya panjang. Nafasnya hemat. Insya Allah. Itu bercandaan saya sama suami. Hidung suami saya tinggi. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, nggak usah khawatir gitu terhadap berbagai macam hal. Ada Allah sebagai pengendali kehidupan kita. Allah akan selalu memberi kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nyatanya sampai dengan sekarang kamu baik-baik saja bukan? Tapi hati saya sedih terus Ustazah, hati saya galau terus, ya itu urusanmu. Kamu yang harus mampu mengendalikan hatimu itu. Teman-teman, saudariku sekalian saya muliakan, hatimu tuh kamu kendalikan, hidupmu Allah yang sudah mengendalikannya. Kamu hanya perlu mengendalikan rasa hatimu sendiri dengan cara yang tenang. Ada Allah dalam hidupmu. Ingat Allah. Insya masih ada dua lagi nih caranya bikin hati tenang. Nah, yang pertama tadi jaga mata, jaga. Yang kedua tadi ingat Allah sebagai pengendali kehidupan. Allah akan selalu memberi yang kita perlukan. Kemudian yang ketiga teman-teman saya sekalian, kamu kalau kepengen hatimu tenang, ingat Nabi Muhammad. Ingat Nabi Muhammad. Saat kamu gelisah, saat kamu galau, saat kamu susah, yuk coba banyakin sholawatan Nabi Muhammad. Ingetin kehidupannya Nabi Muhammad. Dengerin kajian tentang Nabi Muhammad dan rasakan. Rasakan. Iya ternyata Ustazah. Beneran nih ternyata Ustazah. Kalau sholawatan hati jadi tenang. Kenapa ya bisa begitu Ustazah? Sebab Allah menjanjikan orang kalau sedang ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan turunkan rahmat kepadanya. Rahmat tuh bikin hati jadi tenang. Allah turunkan kasih sayang Allah. Rahmat tuh artinya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah rahmat turun, kasih sayang Allah turun, maka akan tenanglah hatimu ini. Orang kalau banyak baca sholawat tuh, ibarat kata badan, itu akan turun rahmatnya Allah tuh ibarat badan tuh turun vitamin. Vitamin tuh teman-teman, yang lagi sakit jadi cepet sembuhnya. Kan gitu? Yang baru habis sakit jadi cepet segernya, cepet pulihnya. Vitamin. Vitamin tuh badan lemes-lemes, dikasih vitamin jadi segar. Demikian pula dengan sholawat, setara vitamin bagi badan kita. Orang kalau banyak dosanya kena sholawatan, dosanya berguguran. Orang kalau hatinya sumpek-sumpek mulu, kena sholawatan, hatinya jadi lebih tenang. Orang kalau hatinya gelisah, ketakutan, kena sholawatan, insya Allah hatinya jadi lebih gak takutan, lebih merasa aman, merasa damai.
Sehingga sekalian saya muliakan, orang kau banyak solawatannya, hatinya akan diturunin rahmat. Yang asalnya marah-marah mulu, jadi lebih tenang hatinya. Solawatan. Karenanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki bilang, gak ada permasalahan kehidupan tidak selesai dengan solawat. Ya kecuali kalau urusannya sama tanggungan orang. Kamu kok banyak baca solawat? Iya nih, utang saya banyak. Biar nggak ditagih, saya solawatin aja banyak-banyak. Jadi setiap kali orang datang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya nggak pergi kelarin utangmu itu, gitu kan ya? Sama kayak tadi tuh, pacaran, solawatan. Ya putusin dulu pacar kamu. Istiqomah di jalan Allah, tambahin dengan sholawat. Tenang hidupmu. Kamu berada dalam jalan Allah, makanya persyaratannya tuh tadi tuh mesti bener tuh urut-urutannya. Jaga mata, jaga telinga, jauhin segala dosa. Teman-teman sekalian, hadirkan Allah dalam hatimu. Ingat, pengendali hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Tambahin dengan banyakin sholawat, banyakin ingat baginda Nabi besar Muhammad. Tenang. Saat anak lagi sakit, ingat Nabi Muhammad tuh jadi bikin tenang. Hidup memang tidak pernah ideal buat siapapun. Nabi Muhammad juga anaknya sakit. Sama nih saya juga nih, sekarang anak lagi sakit, ya Allah. Wahai Rasul, syafaatkanlah anak saya. Udah, tinggal banyak-banyak deh tuh baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, limpahkanlah salawatmu kepada baginda kami Nabi Muhammad. Tibbil qulub, ya Allah, sembuhkan hati-hati kami nih. Sembuhkan penyakit-penyakit hati kami, ya Allah. Berkatnya Nabi Muhammad. Wa'afiyatil abdan, ya Allah. Sehatkan badan-badan kami, ya Allah. Berkat Nabi Muhammad. Nuril absar, ya Allah. Terangkan mata kami yang ini. Terangkan pula mata batin kami, ya Allah. Dengan berkatnya Nabi Muhammad. Enak udah hidup. Hidup mah sebenarnya gini-gini aja, teman-teman. Kita aja yang suka kebanyakan pola. Kitanya aja yang suka kebanyakan gaya. Hidup mah gini-gini aja sebenarnya. Betul kan? Yang paling kita perlukan dalam hidup nih rahmatnya Allah. Biar kita dapat rahmatnya Allah, hadirkan baginda Nabi besar Muhammad. Gak ada yang lebih dicintai Allah daripada Nabi Muhammad. Gak ada udah. Kamu kepengen Allah berkenan memandangmu dengan pandangan kasih sayang, jadikan ada Nabi Muhammad di lisanmu. Jadikan ada Nabi Muhammad di pikiranmu. Jadikan ada Nabi Muhammad di dalam hatimu. Maka hatimu, pikiranmu, lisanmu akan banyak dituruni rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, selawatan yang banyak. Selawatan yang banyak dalam hidup. Biar beres semuanya urusan-urusan kita, insya. Biar pada tenang hati kita, insya. Biar gak takutan mulu dalam hidup. Biar gak takutan mulu dalam hidup. Banyakin salawat. Biar tenang hatimu, banyakin salawat, insya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang nomor 3. Teman-teman sekalian, ingetin Nabi Muhammad, hadirin Nabi Muhammad. Galau-galau jangan nyari tontonan-tontonan yang gak jelas. Dengerin aja kajian tentang Nabi Muhammad, bikin hati lapang, cobain. Teman-teman sekalian, habis itu sholawatan yang banyak-banyak. Baca kitab maulid, baca. Hadirkan hati kamu di dalamnya, cari tahu makna-maknanya. Semakin kamu sering menghadirkan Nabi Muhammad, semakin terpandu hidupmu, semakin terang
terang jalan hidupmu, semakin banyak rahmat Allah kepadamu, semakin tenanglah hatimu. Nanti kita akan tutup majelisnya juga dengan salawatan, namun sebelumnya saya akan terangkan dulu hal terakhir yang bikin hatimu menjadi tenang. Saudaraku sekalian saya muliakan, sebelum lupa yang terakhirnya saya ingetin dulu yang pertama apa tadi? Jaga mata, jaga telinga, jauhin dosa. Kan lebih tenanglah hatimu. Yang kedua, ingat Allah, banyakin dzikir menyebut nama Allah. Makan ingat Allah, tidur ingat Allah, tenang hatimu teman-teman. Dalam segala keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pengendali kehidupan. Allah akan selalu memberikan kepadamu apa yang kamu perlukan, apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu. Yang ketiganya, ingat Nabi Muhammad, hadirkan Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, gitu kan ya? Itu tiga-tiganya tuh. Saya minta kamu, yang ke Allah juga tiga-tiganya. Tiga-tiganya itu apa? Di lisan, di pikiran, di hati. Di lisan dengan kamu berzikir, mengingat, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dipikirkan dengan kamu faham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki apapun, pengendali apapun. Yang di hati kamu hadirkan Allah Subhanahu wa taala, kamu cintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ini juga kepada Nabi Muhammad juga pakai lisan dengan kamu banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, baca kitab Maulid Nabi Muhammad, diingatan dengan kamu mengingat Nabi Muhammad, kamu ingat-ingat kehidupan Nabi Muhammad alaihi wassalam, kamu dengarkan lagi kajian-kajian tentang Nabi Muhammad, dan di dalam hati dengan kamu menghadirkan Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, merindukan Nabi Muhammad, dan gak ada yang lebih indah daripada itu untuk kamu lakukan. Gak ada lagi yang lebih indah dalam hidupmu daripada kamu menghadirkan manusia paling indah, daripada kamu mengingat kehidupan manusia paling indah, daripada kamu mencintai manusia paling indah, baginda Nabi besar Muhammad. Kalau sering banget, nanti lama-lama bukan kamu yang menghadirkan Nabi Muhammad, tapi kamu dihadirkan Nabi Muhammad. Kalau sering banget, gede cintanya, tambah lama, tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk. Akhirnya bukan hanya kamu mencintai Nabi Muhammad, tapi kamu menjadi dicintai oleh Nabi Muhammad. Bukan hanya kamu merindukan Nabi Muhammad, akan tapi kamu menjadi seseorang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Siapa tahu ada di antara kita yang sampai di level yang begitu. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, kalau kamu pengen hatimu tenang, cintai orang-orang soleh. Cintai para ulama, cintai para sahabat Nabi, cintai keluarga Nabi, cintai Sayyidah Khadijah, cintai Sayyidah Fatimah, cintai Sayyidah Aisyah, cintai Sayyidina Hasan Hussein cucu Nabi Muhammad, cintai Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummu Kalthum, Sayyidah Ruqayyah. Selain Sayyidah Fatimah, mereka adalah putri-putri Nabi besar Muhammad. Cintai Sayyidah Fatimah sebagai yang terbaik dari semua perempuan yang hidup di zaman Nabi Muhammad alaihi wasallam. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, innaki ya Fatimah sayyidah nisa ahlil jannah. Sesungguhnya engkau wahai Fatimah pemimpin wanita surga. Hatimu tenang tuh. Kalau cintanya sama orang-orang soleh, kumpulnya sama orang-orang soleh, ziarahnya datangnya kepada orang-orang soleh,
ziarahin makam para wali, teman-teman. Ziarahin makam Nabi, teman-teman sekalian. Bikin hati jadi tenang. Bikin hati jadi lebih damai. Lah kamu bisa-bisanya hidup isinya cuman ngelihat mukanya koruptor, ngelihat mukanya artis, ya sumpek hidup kamu. Tahu semua ceritanya artis, tahu semua mukanya orang-orang yang bahkan Allah tidak izinkan mereka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Hidupnya sendiri udah sumpek, ngapain kamu tontonin mulu, akhirnya bikin hati kamu jadi sumpek. Saudara sekalian yang saya muliakan, maaf nih ya, saya kasih tahu teman-teman saya sekalian. Tuh yang di Korea sana tuh, berapa sering kamu dengar aktor, aktris Korea yang bunuh diri? Sering apa nggak pernah? Sering, teman-teman saya sekalian. Dan mereka sendiri hidupnya nggak tenang. Nah, kamu demen nyampe segitunya, akhirnya bikin hidup kamu jadi nggak tenang, bikin hati kamu jadi nggak damai. Buka TV kalau nggak isinya koruptor, kalau nggak pembunuh berantai. Lah ya hidupmu nggak tenang hatinya akhirnya. Ustazah, kenapa ya Ustazah kalau hadir di majelis hati jadinya tenang? Karena kamu berjumpa dengan orang-orang soleha. Karena kamu dibuat hatimu mengingat Allah. Karena kamu bersolawat bersama. Lah kumpul orang soleh di mana tempatnya kalau bukan di majelis? Kumpulnya di mana? Kalau bukan di majelis? Di majelis ini kumpulan orang soleh atau orang yang kepengen soleh, kan begitu? Betul Bu? Berarti saya udah soleha dong, sudah belum tentu. Tapi mau kumpulnya orang-orang solehah atau orang yang mau solehah itu emang di majelis Bu. Mudah-mudahan saya selalu doain yang hadir-hadir di majelis orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah, yang dikehendaki menjadi solehah insya Allah, yang dikehendaki untuk terus menjadi semakin baik kehidupannya sampai akhir kehidupannya berakhir dalam husnul khatimah. Sedikit sekalian yang saya muliakan, nah jadi kayak begitu tuh. Kalau kamu bacain sejarahnya kehidupannya orang-orang soleh-solehah gitu. Makanya kenapa tuh saya banyaknya kan nulis begituan tuh, Bidadari Bumi, kisah 9 wanita solehah. Ternyata lebih dari 9. Saya tulis lagi Bidadari Bumi 2. Nah, kan? Yang saya temui dalam kehidupan saya, kisah 9 wanita solehah lagi tuh. Yang saya temui di kehidupan saya. Ntar tambah lama saya ketemu lagi tuh yang lain. Saya tulis juga. Cuman saya tulis Bidadari Bumi 3 ini belum cukup kandidatnya. Siapapun di antaramu yang merasa cocok untuk saya tuliskan kisah hidupnya sebagai Bidadari Bumi yang berikutnya, silahkan kirimkan. Serius Ustazah? Ya kalau emang layak. Saya udah kirim Ustazah, tapi Ustazah enggak tulisin saya, berarti saya anggap belum layak untuk jadi Bidadari Bumi gitu. Teman-teman saya sekalian, karena memang membaca kisah hidup orang soleh, orang solehah tuh bikin damai hati. Saya nulis pilar cahaya, kisah 4 sahabat Nabi Muhammad yang pertama kali masuk Islam. Nah, bikin hati damai. Kisah Sayyidina Abu Bakar, kisah Sayyidina Ali, kisah Sayyidah Khadijah, kisah Sayyidina Zaid bin Harithah. Saya tulis lagi Assalamualaikum Tarim. Kebanyakan kisahnya juga kisah orang-orang saleh, para ulama-ulama yang saya temuin, wanita-wanita solehah yang saya temuin di sana, bahkan anak-anak kecil yang sudah soleh, sudah solehah di sana. Itu di kota Tarim tuh teman-teman. Bahkan sampai anak kecilnya juga udah soleh, udah solehah. Belum lama nih, saya nggak tulis aja tuh di Bidadari di Assalamualaikum Tarim karena baru tahu ceritanya nih.
Habis lebaran kemarin tuh, saya ada dapat foto. Sayyidil Habib Umar bin Hafid berfoto dengan sekitar 70 sampai dengan 100 anak-anak kecil. Ya, saya nggak tahu gitu jumlahnya, sekitar 100-an orang lah. Anak-anak kecil yang belum balik. Teman-teman, umur mereka antara 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu ya. 13, pokoknya yang belum balik lah gitu. Anak kecil semuanya, laki-laki semua. Habib Umar bin Hafid berfoto di antara mereka itu. Kecil-kecil semuanya, beliau foto. Beliau sendirian yang sudah dewasa gitu. Yang lain semua anak-anak. Cakep bener fotonya. Anak kecil-kecil, hidungnya pada mancung-mancung. Orang Arab, jangan lupa. Itu kecil-kecil udah pada pinter bahasa Arab loh. Orang Arab. Sehingga sekalian, saya liatin gitu kan, ya Allah seneng bener saya liatnya. Lucu-lucu, bagus-bagus mukanya, cakep-cakep, ceria-ceria gitu. Saya lebih seneng lagi baca captionnya, baca keterangan di bawah foto itu. Dia bilang ini adalah anak-anak tuh maksudnya yang belum balik ya, yang sholat tarawih bersama dengan Habib Umar bin Hafid dari sejak malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan. Nggak tinggal sholatnya, itu sama Habib Umar dikasih hadiah fotoan sama Habib Umar bin Hafid. Apa nggak jadi kenangan indah banget tuh buat anak-anak tuh, sehingga nanti besok-besoknya juga nggak mau lagi terlambat sholat tarawih atau tertinggal sholat tarawih di masa-masa dewasanya. Dan teman-teman saya sekalian, kebayang gak sih sholat tarawih istiqomah bahkan sebelum balik? Siapa di antara kita yang begitu? Ya saya tanyain, ada gak di sini yang kayak gitu? Ini model emak-emak kayak gini aja, Ramadan kemarin tarawihnya ada yang ditinggal gak? Ada juga si ustazah, abisnya ngantuk banget ustazah. Abisnya saya pakai buat mudik ustazah. Jadinya di perjalanan saya nggak bisa sholat tarawih ustazah. Bisa loh sholat di perjalanan, ya tapi belum ustazah. Masalahnya mau apa nggak mau itu aja tuh. Kamu tuh bukan nggak bisa, kamu nggak mau. Kalau kamu mau, kamu akan bisain diri. Kamu masalahnya bukan mampu nggak mampu, tapi mau nggak mau. Kalau kamu mau, kamu menjadi akan mampu. Nyatanya kemana-mana bisa tuh nyampe aja, tapi sholat tarawih nggak ditinggal. Belum ada ceritanya, insya Allah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan umur kita nyampe sampai Ramadan berikutnya. Teman-teman saya sekalian, mereka adalah anak-anak yang istiqomah dari pertama Ramadan sampai akhir Ramadan sholat berjamaah bersama dengan Habib Umar bin Hafid. Teman-teman, sholat tarawih bersama dengan Habib Umar itu setiap malamnya baca 2 juz Al-Quran dalam tarawihnya. Ada anak-anak dan itu hampir 100 orang. Makmumnya beliau berapa Ustaz? Anak-anak semua? Enggak, makmumnya ribuan. Di antara ribuan tersebut ada 100 anak-anak yang istiqomah berjamaah. Masya Allah, Masya Allah. Indah ya, negara itu indah. Kenapa bisa indah teman-teman sekalian? Karena semuanya itu tadi tuh. Menjaga mata, jaga telinga, jauh dari dosa. Selalu menghadirkan Allah dalam hati mereka, kan gitu. Kemudian dekat dan banyak bersolawatnya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan yang keempat, mereka berkumpul bersama-sama dengan orang-orang soleh. Hatinya penuh cinta dengan orang-orang soleh. Harapan mereka sejak kecil tuh ya udah tuh. Yang jadi patokan mereka tuh nggak ada yang kepengen, oh saya kepengen nih jadi pejabat ini, saya kepengen, nggak ada. Pengen jadi kayak Habib Umar, pengen jadi kayak Habib Hasan, pengen jadi kayak Habib Salim gitu. Cita-cita anaknya tuh. Dan dididik sama orang tuanya dengan didikan mencintai para ulama, mencintai orang-orang saleh,
mencintai para santri, teman-teman sekalian, mencintai orang-orang saleh yang ada di negeri mereka. Kumpulnya orang soleh-solehah terus-terusan tuh. Ibunya solehah, bapaknya soleh, saudara-saudaranya soleh-solehah, ya hatinya tenang. Hatinya tenang. Ada di sana salah satunya namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, udah meninggal. Salah satu dari ulama-ulama besar, penulis banyak kitab ya. Salah satunya Al-Majmu' tuh ada tuh karyanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dan beberapa kitab-kitab yang lainnya beliau yang nulis tuh. Teman-teman saya sekalian, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir itu pernah ditanya sama murid-murid beliau. Dia bilang, "Bib, gimana sih kok bisa jadi Habib nih? Kok bisa jadi Habib Abdullah bin Husain bin Tahir?" Seseorang yang zikirannya banyak, teman-teman. Sangat banyak. Beliau baca la ilaha illallah seharinya 12.000 kali. Beliau baca sholawat seharinya 12.000 kali. Beliau baca istighfar seharinya 12.000 kali. Masing-masing zikiran itu beliau baca seharinya 12.000 kali. Beliau ngajarnya banyak, nulis kitab banyak, teman-teman. Sampai semasa hidup beliau itu, sampai ada istilah Jannatul Ardi Masilah. Surganya bumi ini adalah kota Masilah. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ilmu luar biasa, ibadah luar biasa, hati luar biasa, jauh dari dosa-dosa. Beliau sampai bilang, "A'ba isab'ah ma ya'rif ya'si rabbah." Anggota badan saya yang 7, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, farji. Dia bilang, "Ma ya'rif ya'si rabbah," enggak ngerti maksiat sama Allah. Enggak ngerti caranya bikin dosa. Anggota badan saya yang 7 enggak tahu caranya bikin dosa. Ngerti aja enggak, apalagi ngerjainnya, apalagi jalaninnya. Teman-teman sekalian saya muliakan, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ditanya sama orang, "Bib, kok bisa ada manusia kayak antum gini nih, gimana ceritanya sih, Bib? Awal-awalnya tuh gimana gitu, didikan orang tua, apa zikirannya orang tua tuh gimana ceritanya, kok bisa jadi orang seperti antum nih, gimana nih?" Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bilang, "Saya ingat masa-masa saya umur 10 tahunan. Dia bilang, belum balik, saya pergi ke lapangan nyari temen main. Ternyata kosong, nggak tahu tuh teman saya lagi pada kemana tuh. Jadi akhirnya saya pun pulang ke rumah. Saya nyari abah saya, dia bilang abah saya lagi sholat sunnah. Sholat sunnah. Siang-siang gitu kan gabut, nggak ada kerjaan, sholat aja dah gitu. Tuh orang soleh tuh, orang soleh tuh nggak ada kerjaan, gabut. Kita apaan kalau nggak ada kerjaan? Scroll TikTok. Ya kalau yang didengerin saya nggak apa-apa ya. Tapi kan kalau yang didengerin orang joget-joget nggak jelas, aurat kemana-mana, masya Allah, masya Allah. Teman-teman sekalian saya muliakan, kalau enggak tuh liatin nih, mau beli kerudungan lihat Shopee 3 jam masih belum ketahuan juga yang mana yang mau dibeli. Ya Allah, udah scroll 3 jam kagak ada yang cakep nih. Kok bisa, kamu mau belinya yang kayak gimana? Yang kayak Ustazah pakai. Sehingga sekalian saya muliakan, nih beliau nggak ada kerjaan gitu kan, sholat. Ayahnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Husain. Saudara sekalian saya muliakan, nyari saudaranya lagi buka kitab, nyari ibunya lagi baca Al-Quran. Dia bilang, saya nggak punya teman, saya kesepian. Saya akhirnya pergi wudhu, duduk di sebelah Umi, dengerin Umi baca Al-Quran. Umi begitu ngelihat saya gitu kan, cal, yuk nak sini nak, yuk dengerin Umi baca Quran. Nanti Umi kasih tahu nih ayat-ayat yang Umi tahu maknanya. Insya Allah, yuk nak bacain Quran. Anak kayak begitu Bu, kumpulnya sama orang soleh-soleha semua, gimana nggak jadi soleh? Kamu kalau lihat anakmu kenapa ini modelannya kayak gini, ya siapa emaknya? Kamu lihat tingkah anak kamu nggak jauh-jauh dari kamu dah, beneran. Betul Bu? Tapi saya nggak kayak gitu kok Ustazah. Ya sekarang zaman muda nggak jauh beda kamu sama dia.
Katanya Imam Ghazali, anak tuh bayangan orang tua. Kalau kamu kepengen ngebenerin bayangan, cukup dengan kamu ngebenerin pohonnya atau yang punya bayangan tersebut. Mudah-mudahan Allah soleh-solehahkan anak-anak kita insyaallah. Sesudah Allah soleh-solehahkan kita dan suami kita sebagai orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman sekalian, 4 hal itu. Kalau kamu kerjain, lebih tenang hatimu, lebih terarah kehidupanmu. Asli, mandang orang solehah, mandang orang yang dekat sama Allah, mandang orang yang cinta sama Rasulullah, bikin hati lapang. Percayalah saya. Saya dulu kalau udah sumpek-sumpek, saya pandangin tuh mukanya guru-guru saya. Saya hadirin majelis guru-guru saya liatin mukanya. Saya pandangin wajah Hubabah Bahia. Saya pandangin wajah Hubabah Nur. Saya pandangin wajah Habib Umar bin Hafid. Walaupun lewat layar gitu kan, saya liatin aja. Saya liatin mukanya orang-orang soleh, para habaib-habaib tuh. Udah malam Jumat gitu kan, kumpul semua di Darul Mustafa. Saya liatin mukanya atu ya Allah, karuniakan kepada saya apa yang kau karuniakan dalam diri mereka. Apa yang kau karuniakan dalam hati mereka ya Allah, karuniakanlah pula kepada saya. Saya dengerin kajian-kajian mereka gitu kan, tenang hati, lapang hati, Masya Allah, Masya Allah. 4 hal itu kalau kamu kerjain, kamu akan dapetin ketenangan hati. Gitu ya. Jadi kalau kamu ngerasa aduh sumpek banget nih hati, cepetan cari majelis ta'lim terdekat, atau cepetan paling mudah nih buka YouTube. Sekarang ada di tangan tuh kan, dengerin kajian dari orang-orang saleh, dengerin kajian para ulama-ulama, dengerin kajian-kajian tafsir boleh, kajian tentang Nabi Muhammad boleh, bikin hati lapang teman-teman saya sekalian. Jangan sampai aduh gelisah nih, hati nggak tenang nih, dengerin musik Waktu dengerin musiknya kamu agak-agak tenang gitu kan, akan tetapi abisannya lebih sumpek lagi, percaya saya. Abisannya bikin sumpek teman-teman. Misalnya gitu kan, kamu bilang aduh dengerin musik musiknya musik-musik yang galau. Yang ada hati tambah galau, yang hati malah jadi tambah gak enak. Dah yang enak-enak aja ya. Kita bikin hati kita, kerjain 4 hal ini, kamu sedang menuju kepada ketenangan hati insya Allah. Yang pertama, jaga mata, jaga telinga, jauhin segala dosa, maka kamu akan menjadi orang yang lebih tenang hatinya. Yang kedua, ingat Allah sebagai satu-satunya pengendali dalam kehidupanmu, satu-satunya pemberi rizki dalam kehidupanmu. Yang tenang, ada Allah bersama denganmu. Allah akan selalu memberi kepadamu yang kamu perlukan, bukan yang kamu inginkan. Yang ketiga, kalau kamu pengen hatimu tenang, deketin Nabi Muhammad. Lisanmu sebut-sebut nama Nabi Muhammad dalam sholawat, dalam kamu baca maulid sejarah Nabi Muhammad, gitu kan ya. Telingamu dengerin kajian tentang Nabi Muhammad, pikiranmu ingetin kisah hidup Nabi Muhammad, hatimu penuhi dengan cinta kepada Nabi Muhammad, maka akan tenanglah hidupmu. Dan yang terakhir, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Cintailah orang-orang soleh, baik orang-orang soleh yang ada di zaman sekarang, para ulama-ulama yang mengingatkanmu kepada Allah, para ulama-ulama yang mengingatkanmu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli-ahli ibadah yang ada di zamanmu ini. Teman-teman sekalian, sering-seringlah bergabung bersama dengan mereka, hadirlah di majelis-majelis mereka, dan juga tentu saja yang sudah meninggal dunia, dengan kamu berziarah ke makam para wali-walinya Allah,
Allah, dengan kamu mencintai para kekasih-kekasih Allah, kamu mencintai para nabi, kamu mencintai para wali, kamu mencintai para ulama-ulama sepanjang zaman, insya Allah akan tenanglah hidupmu. Kita akhiri majelis kita dengan kita baca sholawat pada baginda kita Nabi besar Muhammad. Banyak yang hatinya lagi pada galau nih ya, banyak yang hatinya lagi pada gelisah, hatinya nggak tenang. Kita mintakan kepada Allah SWT biar Allah karuniakan ketenangan dengan kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita juga doakan bukan hanya buat diri kita, akan tetapi hati orang tua kita, hati suami kita, biar pada tenang. Suamimu ya, bukan suami orang. Ya, dihadirkan. Kita mintakan kepada Allah biar hatinya tenang, jadi nggak marah-marah mulu. Biar hatinya tenang, jadi nggak keras hatinya. Yang tenang, yang damai insya Allah. Hati suami kita, hati anak-anak kita biar nggak keras-keras hatinya. Biar tenang, damai hati mereka. Biar Allah berkenan memandang mereka dengan pandangan kasih sayangnya. Hati saudara-saudari kita, kita mintakan kepada Allah. Kakak adik kita, abang adik kita semuanya, kita mintain pada Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk menenangkan hati mereka, mendamaikan jiwa mereka, jadikan hidup mereka selalu berada dalam ketenangan insya Allah. Kita minta pada Allah SWT hati sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menenangkan hati mereka insya Allah, membuat hati kita semuanya hati yang damai, hati yang tenang, hati yang bahagia. Berkat majelis maulid Nabi Muhammad, berkat majelis ilmu ini, berkat kita berkumpul bersama-sama seperti ini, berkatnya Nabi besar Muhammad. Yang kita bacakan maulidnya tadi, yang kita bacakan sholawat padanya, berkat orang-orang soleh, berkat Sayyidah Khadijah, berkat Sayyidah Fatimah, berkat ahli Ma'la, ahli Baqi', berkat ahli Bashar, berkat semua para wali-walinya Allah SWT, baik yang sudah meninggal dunia maupun para walinya Allah yang masih hidup di zaman sekarang ini. Kita minta pada Allah SWT dengan berkat orang-orang yang hatinya paling damai. Semoga Allah mendamaikan hati kita semuanya. Kita baca Salawatnya Habib Saleh Al-Hamid Tanggul. Itu salawat enak dibaca buat nenangin hati tuh. Bunyinya gini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dunub wa tuslihu bihal gulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Artinya ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan salawat itu ya Allah hati kami jadi benar, hati kami jadi bagus, hati kami jadi bening, hati kami jadi tenang. Tuslihu bihal qulub, tantaliku bihal usub, urusan-urusan jadi gampang. Taghfiru bihad dunub, dengan salawat yang membuat dosa-dosa kami Engkau ampuni ya Allah. Hati kami jadi tenang. Tuslihu bihal gulub, hati jadi benar, jadi tenang. Tantaliku bihal usub, urusan-urusan jadi lancar. Talin bihas su'ub, yang keras-keras jadi lembut. Hati yang keras biar jadi lembut. Biar kita dan seluruh keluarga kita jangan jadi orang-orang yang keras kepala gitu kan. Biar jadi pada lembut semuanya insya Allah. Kita minta pada Allah SWT. Yang nggak tahu catatannya bisa lihat, ada tuh di Google tuh, tinggal bilang sholawat, tulis sholawat Habib Soleh Tanggul. Sholawat Habib Soleh. Nah, kan keluar tuh kan. Iya, yang enggak punya catatannya ikut-ikutan komat kamit aja. Kalau enggak hafal.
Salawat ini 10 kali kita baca. Kemudian kita baca juga salawat tibil qulub 8 kali. Ya. Kemudian kita baca ada namanya salawat darurat. Bunyinya gini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Artinya ya Allah, limpahkanlah salawatmu kepada Nabi Muhammad. Qad daqat hilati, sudah sumpek jalanku ini, sudah buntu jalanku, udah gak ngerti lagi mau ngapain.